Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Endang Hadrian SRMH. Saya kuliah S1 pada Universitas Muhammadiyah Jakarta, lulus tahun 1998, sarjana hukum program ilmu hukum perdata. Kemudian saya melanjutkan S2 di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun lulus 2009, program Magister Hukum, Ilmu Hukum, dan selanjutnya saya melanjutkan S3 pada Universitas Trisakti, lulus pada tahun 2019, program Doktor Hukum, Ilmu Perdata. Selanjutnya saya mengajar pada tahun 2017 sampai dengan sekarang. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada saat ini saya mengajar yaitu Hukum Acara Perdata, PLKH Perdata, Hukum Perdata, dan Hukum Kontrak. Di samping kegiatan saya mengajar, saya juga sejak tahun 2000 profesi saya adalah sebagai advokat sampai dengan sekarang. Saya juga sebagai kurator sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Saya juga sebagai mediator sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang. Di samping hal tersebut juga, saya juga diangkat sebagai staf khusus Wali Kota Tangerang Selatan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang. Adapun buku-buku yang pernah saya terbitkan adalah yang pertama, buku Hukum Acara Perdata di Indonesia tentang permasalahan eksekusi dan mediasi pada tahun 2020. Kemudian saya juga membuat buku tentang penyelesaian sengketa melalui perdamaian pada sistem peradilan perdata sebagai penyelesaian rasa keadilan di Indonesia. Tahun 2022, penerbit Raja Grapindo Persada. Adapun jurnal-jurnal yang pernah saya terbitkan, ada beberapa jurnal yang diterbitkan pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta dan Jurnal Internasional Bereputasi. Selain itu juga sebagai pengabdian masyarakat, saya juga telah melakukan penyuluhan di beberapa kegiatan pada setiap semester, juga sebagai saksi ahli dan kegiatan-kegiatan seminar-seminar sosial lainnya. Demikian itu yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kelihatan hakim nyata, kita buat namanya pernyataan PK atau permohonan PK, kemudian kita buat memori PK, selanjutnya kita daftar ke pengadilan. Lalu bagaimana kalau adanya nopum? Kalau ada nopum, kita lihat tentang waktunya. Kalau mulai kehilapan hakim itu 180 hari sejak kita terima putusan ingkrah tadi, putusan kasasi yang terakhir itu 180 hari. Kalau nopum itu rentang waktunya 180 hari sejak kita temukan nopum. Sejak kita temukan nopum. Caranya bagaimana? Nopum tersebut kita bawa ke pengadilan, nanti kita permohonan penyumpahan yang menemukan nopum tersebut atau bukti baru tersebut disumpah oleh majelis hakim, oleh hakim pada saat itu. Nanti penyumpahannya itu ditanya nopumnya ditemukan di mana, hari apa, jam berapa, tanggal berapa. Nah, setelah dimuat berita acara, di situ siapa saksinya yang menemukan nopum, seperti tadi yang dijelaskan, nanti terhitung dari situlah 180 hari. Nah, setelah kita membuat berita acara nopum, sudah ada nopumnya, kemudian kita buat memori PK.
Setelah memori PK, tadi perjalanan PK, terus nopum, penjumpaaan nopum, terus memori PK. Setelah itu memori PK kita daftarkan ke pengadilan di mana pertama kali kita sidang di perkara tersebut. Setelah memori PK kita masukkan dengan alasan nopum tadi, kemudian dikirimlah kepada para pihak atau termohon PK. Si termohon PK dalam rentang waktu 30 hari, dia diwajibkan untuk menjawab memori PK tersebut karena itu haknya, yang disebut kontra memori PK. Setelah kontra memori PK didaftarkan oleh si termohon PK, kemudian ada insahe, mempelajari berkas, apakah dokumen PK ini sudah lengkap atau belum. Ketika sudah lengkap, maka oleh pengadilan di mana tempat sidang pertama yang menunjukkan memori PK dan kontra memori PK tersebut dikirimkan ke Mahkamah Agung. Selanjutnya oleh Mahkamah Agung perkara tersebut diregister nomor perkara PK, kemudian ditetapkan susunan majelis hakim yang memutus perkara PK tersebut, kemudian diputus. Setelah diputus putusan PK tersebut sudah putus, dikirim kembali ke pengadilan negeri di mana kita sidang, dan sekarang sudah diumumkan melalui internet. Begitu Ibu. Siapa, Pak? Iya. Ada lagi Pak? Ya Pak, izin bertanya Pak. Iya. Bagaimana kalau upaya verset itu kalau udah lewat waktunya Pak? Iya. Perjet. Ya. Perjet itu upaya hukum terhadap putusan perstek. Putusan perstek itu putusan tanpa hadirnya tergugat. Ketika suatu sengketa kontentiösa tadi, si X digugat, kemudian si tergugatnya barangkali ada di luar kota, di luar negeri, di luar daerah, kemudian dia tidak tahu, digugatlah. Ketika kemudian dia tidak hadir, timbullah putusan namanya perstek. Ada upaya hukum bagi yang tidak hadir tersebut, namanya perjet. Nah, perjet itu rentang waktunya hanya 14 hari. 14 hari ini. Nah, lalu ternyata bagaimana ketika jangan 14 hari, dia tahu sudah 1 tahun kemudian, baru pulang kampung misalnya. Tiba-tiba sudah ingkrah dan sudah lewat waktu. Maka mau nggak mau, karena dia baru tahu putusan itu, upaya hukumnya adalah PK terhadap putusan perjet tadi. Karena kalau bukan perjet 14 hari sudah lewat waktu. Syukur-syukur belum dieksekusi. Lalu bagaimana kalau sudah dieksekusi, dia baru tahu, ya sudah lewat. Makanya kalau bisa harus segera, itulah upaya hukum. Ada rentang waktunya, waktu 14 hari. Kalau setelah 14 hari lewat, ya salah sendiri. Karena aturan yang mengaturnya. Jadi upaya hukumnya adalah PK ketika rentang waktu perjet melewati 14 hari. Kok kenapa PK? Kok kenapa nggak banding? Kenapa nggak kasasi? Karena ketika perjet itu putus, ingkrah, perstek itu ingkrah 14 hari, ya sudah. Maka ketika ada ingkrah, maka PK salah satunya. Makanya PK itu upaya hukum terhadap putusan yang telah ingkrah. Bukan upaya hukum terhadap putusan banding atau putusan kasasi. Makanya ada orang ketika di tingkat pertama diingkrahin, dia langsung PK. Nggak perlu PN, nggak perlu kasasi atau banding, langsung lompat. Nah, ini kebetulan di tingkat pertama langsung ingkrah. Ingkrahnya karena ketidaktahuannya, dia tidak hadir. Ingkrah. Dan melewati 14 hari. Maka solusinya ke PK. Begitu Pak Andre. Baik Pak, makasih Pak. Ya, ada yang lagi yang ditanyakan? Izin Pak, Ya, izin Pak, masih terkait dengan dar dan verzet. iya, Saya ya. ingin bertanya Pak, mengenai bagaimana mekanisme dalam praktek upaya hukumnya. Kemudian, apakah dar dan verzet ini dapat membatalkan penetapan eksekusi Pak? Demikian, terima kasih Pak. Baik. Tentang deden perjet. Deden perjet itu adalah bagian upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum luar biasa itu bagaimana cara deden perjet? Ketika saya kasih contoh, misalnya Yusuf menggugat
Andre. Kemudian di dalam objek sengketa, ternyata ada orang yang merasa punya kepentingan di situ, namanya Sarah. Ketika misalnya Pak Yusuf mengeksekusi Pak Andre berdasarkan putusan pengadilan, tiba-tiba kata Sarah, lah kok tanah saya dieksekusi? Itu. Maka Sarah dia punya hak untuk melakukan deden perjet. Jadi deden perjet ini dilaksanakan atau dilakukan oleh pihak ketiga di luar para pihak pokok perkara yang tadi, dengan syarat punya bukti, punya kepentingan, namanya deden perjet terhadap penetapan eksekusi. Dijelaskan di situ bahwa objek tanah atau objek tempat yang dieksekusi adalah punya Sarah, misalnya gitu, punya saya, karena punya kepentingan di situ, saya punya surat di sini. Itu. Nah, nanti bahasanya kalau di deden perjet itu namanya perlawanan. Perlawanan pihak ketiga. Jadi pelawannya Sarah, terlawannya terlawan satunya Yusuf Wibisono, terlawan duanya Andre, misalnya itu. Nah, setelah dikonsep mekanisme deden perjet, konsepnya seperti biasa, seperti gugatan biasa, identitas para pihak, posita, petitum dijelaskan, terus deden perjet tersebut didaftarkan. Dijelaskan bahwa dia melakukan deden perjet terhadap penetapan eksekusi nomor sekian. Ketika deden perjet masih didaftarkan, maka eksekusi tadi terhenti. Nggak bisa dilaksanakan dulu. Nunggu dulu sampai deden perjet diperiksa, diputus, dan ingkrah. Itu. Nah, ketika deden perjet itu dikabul, misalnya menyatakan penetapan eksekusi nomor sekian tidak sah dan tidak berharga, maka objek sengketa tersebut tidak dilaksanakan eksekusinya. Jadi non-executable. Nggak bisa dieksekusi karena penetapan eksekusinya dinyatakan tidak sah dan tidak berharga karena ada ternyata milik si pelawan di tanah tersebut. Nah, setelah digugat tadi didaftarkan, seperti biasa prosesnya yaitu ada jawab-jawab. Si terlawan mengajukan jawaban, nanti ada replik, duplik, pembuktian, periksa saksi, kesimpulan, putusan. Kemudian juga ada upaya hukum juga, banding, kasasi, bahkan sampai PK. Setelah putus ingkrah, menyatakan misalnya mengabulkan si deden perjet tadi, si perlawanan tadi, maka objek tanah yang dieksekusi itu dihentikan. Karena penetapan eksekusinya dinyatakan tidak sah dan tidak berharga. Itu jadi proses dari nol lagi nih, deden perjet, dari nol lagi. Itulah bagian upaya hukum luar biasa, gitu. Ada lagi tanyakan? Ada beberapa hal putusan. Pak, izin Pak Andre, Pak. Iya, silakan. Pak, izin bertanya. Kalau untuk perbedaan antara jenis-jenis putusan dengan sifat putusan itu apa ya, Pak? Oh iya. Ada jenis putusan dan sifat putusan. Jenis putusan ada 3 jenis, yaitu putusan NO. NO itu putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, gugatan ditolak. Ketiga, gugatan dikabul. Kabul itu bisa seluruhnya atau bisa sebagian. Ini tentang jenis dulu nih. Lalu apa perbedaannya antara gugatan tidak dapat diterima dengan gugatan ditolak? Ini hampir mirip nih. Nah, kalau gugatan tidak dapat diterima, ini menyangkut ada jawaban dari pihak tergugat yang mengeksepsi gugatan penggugat yang menyangkut syarat-syarat formal gugatan itu dikabul. Sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Apa konsekuensinya gugatan tidak dapat diterima? Gugatan tidak dapat diterima itu konsekuensinya tidak terbentur dengan asas nebis in idem. Bisa diperbaiki lagi. Dengan syarat NO-nya bukan alasan nebis in idem. Misalnya NO-nya gugatan kabur nggak jelas. Misalnya, tuh. Bisa diperbaiki lagi karena belum menyentuh materi pokok perkara. Kalau gugatan ditolak, sudah menyentuh materi pokok perkara, maka terbentur dengan asas nebis in idem. Tidak boleh digugat ulang.
Kalau NO atau tidak dapat diterima masih boleh digugat ulang. Kalau tolak, satu sejalan cuman banding kasasi, nggak bisa digugat ulang. Itu perbedaannya, tidak dapat diterima dengan ditolak. Kemudian dikabul. Dikabul itu bisa mengabulkan gugatan penggugat sebagian atau seluruhnya. Itu namanya jenis-jenis putusan. Tidak dapat diterima, ditolak, dan kabul. Kemudian sifatnya nih. Sifatnya adalah tadi deklaratur, kondemnatur, konstitutif. Jadi putusan itu bersifat menyatakan, dia bersifat memaksa, dan dia bersifat menetapkan. Ini apabila putusan itu tadi jenisnya dikabul ini jadi beberapa jenis. Misalnya menyatakan deklaratur, menyatakan misalnya penggugat selaku pemilik yang sah, menetapkan penggugat selaku ahli waris, memerintahkan tergugat untuk mengosongkan, dan seterusnya. Kalau memerintahkan berarti kondemnatur. Kalau menetapkan berarti konstitutif. Kalau menyatakan berarti deklaratur. Itu sifatnya. Kalau jenisnya seperti tadi. Itu perbedaan antara jenis putusan dengan sifat putusan. Itu memang kita harus tahu. Jangan sampai kita sarjana hukum nggak tahu antara jenis putusan perbedaannya dengan sifat putusan. Itu memang kita dilihat di amar putusannya di situ. Ya, itu ada yang ditanyakan lagi. Izin bertanya, Pak. Bagaimana agar putusan bisa dilaksanakan atau bisa dieksekusi? Oh ya, putusan yang bisa dilaksanakan atau yang bisa dieksekusi adalah yang sifatnya kondemnatur yang tadi. Ini berkenaan tadi itu. Ada perbedaan jenis putusan dan sifat putusan. Putusan hanya bisa dilaksanakan apabila ada kondemnaturnya dalam amar putusan tersebut. Apa itu kondemnatur? Kondemnatur adalah putusan yang sifatnya memaksa, memerintahkan tergugat dan atau siapapun juga untuk mengosongkan, mematuhi putusan, untuk mengosongkan misalnya tanah objek perkara dan mengembalikan kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong. Lalu bagaimana ketika di dalam gugatan nggak ada kondemnaturnya? Kalau dalam gugatan tidak ada kondemnaturnya, maka dalam putusan pun otomatis tidak. Kenapa? Karena hakim tidak boleh melebihi apa yang tidak diminta dalam gugatan. Kurang boleh, lebih nggak boleh. Nah, oleh karenanya dalam menyusun gugatan itu harus hati-hati, harus ada kondemnaturnya. Sia-sia belaka nanti non acceptable, nggak bisa diskusi kalau tidak ada kondemnaturnya. Lalu apa solusinya? Nah, gitu. Apa solusinya? Ketika banyak perkara menangnya di atas kertas, tapi tidak ada kondemnaturnya. Nah, kalau kita gugat ulang, nebis in idem, nggak bisa gugat ulang karena perkara yang sama tidak boleh diperiksa ulang. Nah, ini apa? Saya ada terobosan baru pernah saya laksanakan pada saat itu. Saya lakukan namanya gugatan penambahan petitum dalam perkara nomor sekian. Kita jelaskan dalam gugatan positanya biasa seperti biasa identitas para pihak, terus posita petitum. Kita uraikan alasan-alasannya dalam posita, kita tambahkan di dalam petitumnya yang ada kondemnaturnya. Nah, diperiksa ulang perkara. Tingkat pertama, jawab-menjawab, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, banding, kasasi, dan seterusnya. Setelah ingkrah, baru putusan tambahan petitum itu apabila ada kondemnaturnya baru bisa dieksekusi. Makanya satu kalimat fatal ketika tidak ada kondemnaturnya. Kalau nggak ada, nggak bisa diskusi. Solusinya tadi, terpaksa harus digugat tambahan petitum. Lama lagi, biaya lagi, waktu lagi. Itulah dalam rangka menyusun gugatan kita harus ekstra hati-hati. Kenapa? Karena gugatan itu ibarat gedung atau bangunan itu adalah fondasinya. Itu gugatan. Ketika gugatan itu salah, maka setinggi apapun itu gedung menjadi salah. Begitupun jawaban. Bagi si tergugat, ketika jawaban itu salah, misalnya tidak ada kompetensi, misalnya
atau menyusunnya eksepsinya salah, atau menyusunnya gugatan rekompensinya salah, maka setinggi apapun sampai PK pun menjadi salah. Oleh karenanya, dalam hal menyusun gugatan dan jawaban itu betul-betul harus hati-hati, karena sampai tingkat banding, kasasi, PK itulah yang diperiksa. Jadi ibarat gedung dan bangunan, gugatan adalah bagi penggugat ya, adalah fondasinya. Ketika pondasi salah, menjadi setinggi apapun menjadi salah. Bagi tergugat adalah jawabannya. Setinggi apapun gedung, kalau jawabannya salah, menjadi salah. Itulah dalam mengkonstruksi, dalam mengonsep gugatan dan jawaban harus hati-hati seperti itu. Jangan sampai ada kesalahan, akhirnya rugi waktu, pikiran, uang, dan sejenisnya. Gitu. Ada lagi yang tanyakan? Cukup? Izin Pak, Ya, silakan. bagaimana, apakah akte fundading itu bisa dieksekusi Pak? Lalu bagaimana upaya hukumnya Pak? Apa nih yang diskusi, yang bisa diskusi belum jelas? Akte fundading Pak. Oh, ya, akte fundading ya. Ya. Akte fundading itu sama dengan putusan yang telah ingkrah. Sama dia. Selesai. Sudah tidak ada upaya hukum lagi. Nah, pertanyaannya, akte fundading kan perdamaian. Perdamaian yang telah diputus oleh hakim. Jadi isinya putusan perdamaian. Ketika suatu para pihak berperkara, kemudian entah di tingkat banding, entah di tingkat kasasi atau tingkat pertama dia melakukan perdamaian, maka diputuslah namanya putusan perdamaian. Nah, putusan perdamaian ini sama dengan putusan yang telah ingkrah di Perma nomor 1 2016 dan pasal 130 HIR. Oleh karena dia adalah sama seperti putusan yang telah ingkrah, maka akte fundading tersebut dapat dilaksanakan atau dapat dieksekusi. Caranya gimana? Ketika salah satu pihak, karena akte perdamaian seperti perjanjian, yang one prestasi terhadap perdamaian tersebut, maka yang menderita kerugian dapat melakukan permohonan eksekusi dengan dasar akte fundading tadi. Mekanismenya bagaimana? Mekanisme tata cara seperti ini, seperti tahapan-tahapan tata cara eksekusi seperti biasa. Kita berdasarkan surat perintah ketua pengadilan, ada penetapan eksekusi, kita melakukan permohonan, terus dilaksanakan oleh panitra atau oleh jurusita, terus pelaksana juga dibantu oleh 2 orang saksi, harus juga disita eksekusinya, tempat yang dieksekusi, kemudian kita buat berita acara eksekusi, terus ada penjagaannya juga, dan ketidakhadiran yang dieksekusi itu tidak menghalangi, jalan terus. Gitu. Dan sebelum itu juga, terlebih dahulu sama juga dilakukan unmanning, yaitu peringatan untuk mematuhi amar putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 HIR, teguran untuk mematuhi amar akte fundading tadi dengan cara sukarela. Nah, apabila akte fundading dengan cara sukarela tidak dilaksanakan, terpaksa dieksekusi dengan cara sita eksekusi dulu, ada konsenteringnya dulu, setelah itu dieksekusi seperti eksekusi putusan pengadilan. Seperti itu. Jadi sebenarnya akte fundading itu lebih enak, lebih cepat dia. Makanya ketika ada suatu persoalan di akte fundadingkan, atau nanti solusinya apabila ada perjanjian perdamaian dan sebagainya, sebaiknya saran saya didaftarkan melalui pengadilan, nanti ada namanya putusan perdamaian, supaya ketika salah satu one prestasi nggak perlu gugat-gugat lagi, nggak perlu berlama-lama lagi. Jadi kita agar memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan akte fundading tersebut kita bisa langsung eksekusi. Begitu, jadi enak kalau akte fundading tersebut. Kalau yang membuat perjanjian, saran saya ketika ada slack di situ, buat putusannya perdamaiannya melalui pengadilan saja, jangan akte notaris. Kalau melalui akte notaris, ketika salah satu one prestasi, gugat lagi, lama lagi, biaya lagi, waktu lagi. Tapi kalau akte fundading tidak, dia langsung
eksekusi. Begitu. Mekanismenya sama seperti tadi. Ya, ada yang tanyakan lagi? Bapak izin bertanya, Ya, bagaimana silakan. agar putusan bisa dilaksanakan atau bisa dieksekusi? Putusan agar bisa dilaksanakan atau bisa dieksekusi. Putusan agar bisa dilaksanakan atau bisa dieksekusi itu di amar putusannya harus ada kondemnaturnya. Jadi bukan hanya deklaratur atau konstitutif. Itu yang tadi sifat putusan. Ada 3. Makanya dalam hal menyusun gugatan harus 3 jenisnya harus terpenuhi. Ketika salah satu yang kondemnaturnya tidak terpenuhi, maka menjadi banci itu putusan, menjadi menang di atas kertas. Nah, kalau putusan itu tidak ada kondemnaturnya, nggak bisa diskusi. Maka supaya bisa diskusi, catatan pertama di amar putusan harus ada kondemnaturnya tadi. Nah, ketika ada kondemnaturnya, misalnya kondemnatur kalimatnya segini, contoh kondemnatur misalnya, memerintahkan tergugat dan atau siapapun juga untuk, misalnya kalau utang piutang, untuk misalnya meminta tergugat untuk membayar hutang sejumlah sekian. Kalau tentang tanah penguasaan fisik, menghukum tergugat, misalnya, dan atau siapapun juga untuk mengosongkan tanah objek perkara dan mengembalikan kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong. Kalau tentang PMH, kalau Wan Prestasi memerintahkan untuk melakukan pembayaran, itu harus ada kalimat memerintahkannya. Kalau tidak, ya bisa diskusi. Lalu bagaimana solusinya? Seperti tadi, kita lakukan gugatan penambahan petitum. Kalau enggak, ya nggak bisa diskusi. Dan ini gugatan penambahan petitum ini di HR belum ada. Saya ada di praktek dan itu pernah laksanakan untuk agar supaya seni dapat dieksekusi, maka saya tambahkan agar ada kondemnaturnya ketika di dalam putusan tersebut tidak ada kondemnaturnya. Begitu. Ada yang tanyakan lagi? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, baik. Kalau cukup, kita materi hari ini sudah selesai sebenarnya dari diskusi. Nanti sesi berikutnya kita diskusi. Nanti tentang prakteknya nanti pertemuan selanjutnya. Baik, Mungkin Pak. demikian itu yang saya sampaikan. Apakah masih ada yang tanyakan? Kalau enggak saya tutup. Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Saya tutup. Demikian. Terima kasih, Pak. Kurang lebihnya, bila ada kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Waalaikumsalam.